CBDC adalah uang digital yang akan diterbitkan dan dikendalikan oleh bank sentral. Sangat berbeda dengan cryptocurrency yang hanya dijamin oleh keberadaan networknya. CBDC ini rencananya akan diedarkan dengan perbankan juga fintech. Hal ini merespons perkembangan uang digital yang tidak bisa dihindari. Tidak hanya Bank Indonesia, People's Bank of China (PBOC) bahkan sudah lebih dulu menerbitkan CBDC mereka atau lebih dikenal dengan Digital Currency Electronic Payment (DCEP). Sekali lagi saudara, CBDC adalah mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral. Dan untuk mengetahui lebih lanjut soal rencana Bank Indonesia menerbitkan uang digital CBDC, kita langsung tanyakan kepada Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono. Selamat malam Pak Erwin. Malam Ilona, sehat. Sehat Pak, semoga Bapak juga sehat selalu. Pak Erwin, ini kita berencana akan mengeluarkan uang digital CBDC. Sampai sejauh mana nih sudah detailnya? Sebetulnya sudah bertahun-tahun kita melakukan penelitian ini untuk persiapan karena detailnya sangat banyak. Ada beberapa pilihan desain, pilihan teknologi, pilihan distribusi dan sebagainya. Jadi sudah bertahun-tahun ini. Tetapi ini tidak bermaksud, BI tidak bermaksud untuk mengatakan segera kita akan menerbitkan CBDC. Tapi persiapan-persiapan ke arah sana sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Lantas mungkin bisa dijelaskan kepada yang awam Pak, apa bedanya nanti uang rupiah dengan CBDC dan apalagi juga kan sekarang sudah banyak transaksi online juga tuh secara online. Nah apa yang membedakan uang digital ini? Pertanyaan bagus. Jadi kalau dari sisi masyarakat sebetulnya tidak akan banyak bedanya. Jadi sekarang kita sudah sangat nyaman. Bayangin Mbak Ilona kalau misalkan pada masa pandemi sekarang di mana ada keterbatasan aktivitas mobilitas, kita tidak punya yang disebut sebagai e-money atau e-wallet. Betapa susahnya hidup kita gitu kan. Nah sekarang kita sudah mempunyai kenyamanan itu. Nah pada intinya digitalisasi dari uang itulah yang akan dilakukan. Cuman kalau kemarin kan uangnya dari Bank Indonesia katakanlah dalam bentuk uang kertas kemudian masuk ke masyarakat nyarok di rekening, misalkan Mbak Ilona punya rekening di bank maupun di non bank, kemudian dijadikan rekening itu sebagai sebuah e-money atau e-wallet. Nah pada saat nanti ada CBDC yang mengeluarkan nanti Bank Indonesia, tapi dari sisi masyarakat sebetulnya sama saja. Mereka akan tetap mempunyai kenyamanan, keamanan, kepercayaan yang sama gitu. Artinya spesialisasinya di mana Pak kalau sama saja? Kalau jadi begini, mungkin saya harus jelaskan konteksnya yang sekarang. Jadi sejak 2019 Bank Indonesia sangat aktif mendorong digitalisasi ekonomi dan keuangan khususnya melalui sistem pembayaran. Kita dorong dengan KRIS, kalau pernah dengar KRIS, kita juga bikin infrastruktur yang sangat banyak, kita bikin standarisasi dan sebagainya. Dan to some extent itu sudah sangat berhasil. Sekarang kalau kita lihat statistik dari e-money misalkan, itu berkembang sangat cepat, bahkan pada saat pandemi gitu. Nah, tetapi untuk mengantisipasi digitalisasi yang berkembang lebih lanjut, maka kami siapkan juga yang disebut sebagai CBDC tadi itu. Tetapi sekarang Bank Indonesia masih akan berkonsentrasi kepada implementasi dari yang kami sebut sebagai blueprint sistem pembayaran 2025 yang sudah cukup lengkap sebetulnya. Nah, tetapi nanti apabila dorongan semacam itu semakin kuat dan karena itu membutuhkan teknologi, membutuhkan desain yang sangat detail, kita sudah siap gitu. Oke, lantas kapan nih rencana pastinya Pak? Karena kan tadi katanya sudah bertahun-tahun didiskusikan di Bank Sentral, lalu kemudian mungkin bisa disebutkan siapa saja nanti yang bisa memiliki uang digital ini? Kapannya saya belum bisa bilang, karena sebenarnya sekarang di Bank Sentral lain pun sebenarnya belum ada gitu. Yang paling agresif sebenarnya kan di PBOC di Cina gitu ya, tapi itu pun baru sebatas eksperimentasi sebetulnya, dia belum menjadi substitut daripada uang yang lama gitu ya. Di tempat lain bahkan belum ada. Bahkan di negara maju, misalkan kalau saya kasih contoh Swedia, misalkan Swedia itu orang sudah enggan sebetulnya menggunakan uang kertas, dia pakai e-wallet segala macam. Bahkan di dalam kondisi masyarakat semacam itu pun CBDC belum terbit. Kenapa? Karena memang ada dampak distorsi yang ditimbulkan apabila kita tidak wise membuat desain yang benar. Makanya Bank Indonesia, walaupun kami menyiapkan langkah-langkah yang sifatnya technicality seperti tadi saya bilang teknologi dan sebagainya,
kita juga melakukan pendalaman tentang kemungkinan dampak disruptif. Jadi kami akan sangat hati-hati menerapkan itu. Jadi sekali lagi kita akan tetap berkonsentrasi kepada upaya digitalisasi yang sekarang dalam kerangka yang ada, tetapi in addition to persiapan yang sekarang kita lakukan implementasinya juga kita siapkan CBDC. Tapi sebenarnya untuk CBDC ini salah satu faktor yang menguntungkan itu adalah kita nggak perlu mengeluarkan ongkos terlalu besar lagi untuk mencetak uang, begitu bukan Pak Erwin? Dari sisi Bank Indonesia ya. Artinya sebenarnya kalau dipercepat dampaknya juga yang baik bisa kita rasakan, begitu ya? Ya, walaupun keputusan Bank Indonesia bukan karena cost-nya pasti gitu ya. Kalau misalkan keputusan Bank Indonesia karena cost-nya, kita mungkin nggak nyetak duit, karena nyetak uang itu mahal gitu. Bukan itu, tapi bagaimana kemudian itu bisa digunakan masyarakat, bisa digunakan sebagai oli di dalam mesin perekonomian yang sekarang bekerja. Nah, kita lihat apabila tingkat digitalisasi dari ekonomi itu sudah sedemikian tinggi dan membutuhkan oli yang baru dalam bentuk central bank digital currency, baru kita masukkan. Oke, Pak, dengan adanya CBDC ini, saya tahu ini kan kesepakatan Bank Sentral Dunia juga gitu. Apakah ini merupakan bentuk respon karena semakin tingginya pamor dari Bitcoin? Sebetulnya iya. Jadi ini muncul sebagai respon. Jadi sebetulnya bahkan sebelum sekarang pun waktu pas Bitcoin muncul, terus kemudian kemarin kalau Mbak Rizana ingat Facebook juga mau bikin currency juga yang mereka sebut sebagai Libra gitu. Pertanyaannya sekarang ketimbang ada lembaga lain di luar Bank Sentral yang mengeluarkan itu, kenapa nggak Bank Sentral saja kalau emang masyarakat membutuhkan itu, ya kan? Karena pada saat dia diterbitkan oleh Bank Sentral, dia punya the whole economy untuk membackup uang yang dikeluarkan. Berbeda misalkan tadi dengan Bitcoin misalkan, walaupun sekarang sangat marak sebagai alat investasi, karena dia tidak punya underlying-nya, ya dia berfluktuasi gitu. Nah makanya tepat sekali tadi pertanyaannya sebagai respons dari kemunculan cryptocurrency tadi itu. Oke, itu makanya Bank Indonesia saat ini tengah menggodok CBDC versinya kita sendiri. Konsepnya seperti apa? Nanti kita tunggu Pak. Yang jelas semoga ini berjalan lancar begitu. Terima kasih Pak Erwin telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam Pak.